banyak kata orang kalau pakai velg karbon mudah pecah. Apapun velgnya kan tergantung impactnya. Kalau impactnya keras ya pecah-pecah juga. Kawasaki Ninja ZX-10R secara kualitas menjadi superbike paling populer di negeri Indonesia. Populer dengan teknologi tinggi yang affordable. ZX-10R menjadi superbike yang cukup populer. Dengan pengalaman menggunakan superbike makin ramai, dengan demand yang akan modifikasi superbike juga tinggi nih. Dan saling menular karena sosial media yang menjadi trigger. Modifikasi makin luas mengikuti tren di luar negeri. Gua ketemu seorang biker entusias yang juga memiliki ZX-10R. Modifikasinya full karbon, velg rotobox, knalpot Aero ProRes exhaust, dan sudah dilengkapi dengan speedometer berbasis GPS satelit. ZX-10R yang dominan hijau sekarang sudah berubah total menjadi black dan stripping merah dan hijau. Gue demen banget nih sama modifikasinya. Dan gue akan bertemu sama Bro Willy untuk membahas tentang modifikasi di motornya nih, ZX-10R. Halo Bro Willy. Halo, perkenalkan saya Bro Willy, biasa dipanggil Japang. Saya owner dari ZX-10 Full Carbon ala WSBK. Gue lihat-lihat nih, lu sering banget touring nih sekarang nih, nggak hanya San Mori, bener gak nih bro? Betul. Terus kalau touring, menurut lu pakai superbike tuh pegel gak sih? Pegel sih ada. Oh, paling jauh lu touring kemana nih? Ke Solo. Jadi gue ngundang lo nih mau berbagi konsep nih bro, karena modifikasinya nih lumayan wow banget nih. Jadi mau gue tanya-tanya, nggak apa-apa nih bro, boleh gak nih? Gas. Resep lu nih apa sih? Kok lu bisa banget touring jauh-jauh pakai ZX-10R? Apa sih gitu resepnya? Apa lu sering olahraga, menjaga kebugaran, gimana? Enggak juga sih, sebenarnya sebelum touring ya kita istirahat aja dulu. Terus apa lagi? Dari penting Persiapan. motor. Oh, motor. Harus dalam fit. Oke. Jangan sampai di jalan trouble. Oh. Kasihan yang lain. Iya, jadi sebelum itu harus check up dulu dong tentang Check up motor dulu, ya. Lebih pentingnya dari situ. Ke bengkelnya. Nah bro, hal utama lu dalam modifikasi apa sih? Paling penting modifikasi safety-nya. Oke. Kedua ke fungsi, ketiga baru looks. Nah, mengenai tentang looks, untuk performance nih, di motor lu tuh ada pembedaan gak sih setelah lu pakai kayak velg segala macam? Nah, untuk performance tuh apa sih? Kalau velg kan pengaruhin dari bobot ya. Oke. Nah, jadi kita handling lebih enak. Kalau lebih bagus sih di sisi pengereman. Oh. Jadi kita lebih pede juga bawaan. Dari knalpot nih bro, kayaknya lu udah pakai Arrow nih, sama kayak di motor gue nih. Terus peningkatan yang lu rasain apa sih setelah lu pakai Arrow ini? Kalau Arrow nafasnya lebih panjang dia. Oke. Terus dari segi suara? Suara lebih bacot. Menurut gua nih Aero ProRes ini dari segi suara cukup lumayan bagus ya. Tidak hanya itu, tapi di performance-nya juga kayaknya meningkat berapa horsepower, jadi cukup mengesankan juga sih. Kayak pengereman lu udah prefer banget nih. Udah pakai apa aja nih? Bisa lo sebutin bro? Kalau kaliper sih udah bawaan Kawasaki udah Brembo. Cuman kita lebih ningkatin ke selang rem, misalkan sama master rem. Mereknya apa aja nih? Ini Brembo RC19. Kalau yang dulu 17 apa 18 ya. Perbedaannya apa sih antara 19 dan 17 yang lo rasain? Kalau kita ngerem lebih responsif lah. Oke. Ngomong-ngomong tentang pengereman nih, pas gue lihat di motor lu ternyata udah ada penambahan air duct nih. Ya. Untuk kegunaan air duct sendiri tuh untuk apa sih? Fungsinya buat pendingin ini. Oh, tapi pas lu touring bermanfaat banget. Lumayan. Jadi biar nggak panas dia piringan. Oh, jadi piringan ini kerjanya lebih maksimal. Nah, untuk pengeremannya nih jadi cukup banget ya untuk daily maupun touring. Jadi serasi banget antara kaliper Brembo, master rem Brembo, dan selang remnya pakai Hel. Jadi cocok banget dah. Nah bro, kalau untuk karbonnya nih, mereknya tuh dari mana aja sih? Gue pakai dari 3 merek dan campur juga sih. Apa aja tuh? Dari Carbon Durace, T-Carbon, Carbon World juga ada. Cuman ada juga yang gue impor dari Cina. Terus kalau dari segi perawatannya,
lu biasanya bagaimana sih untuk perawat karbon? Nggak susah-susah banget sih. Selain habis cuci, udah kita pakai yang semi coating aja. Karena gue penggemar karbon, ya motor gue balerin full body karbon termasuk velg. Velg lu juga pakai karbon nih. Kan lu sering banget touring ya. Ada kegunaan nggak sih pakai velg karbon pas saat touring? Dan gue agak ngeri sih, karena banyak kata orang kalau pakai velg karbon mudah pecah nih. Mitos sih menurut gue. Mitos. Sebenarnya apapun velgnya kan tergantung impactnya. Mau velg standar bawaan yang keras, kalau impactnya keras ya pecah-pecah juga. Nah bro, gue pengen nanya tentang wingletnya nih. Untuk wingletnya, lu beli sendiri apa custom? Apa Beli sendiri, beli jadi. Oh beli jadi? Ala SBK. Oh ala WSBK, berarti dia udah nyediain dong? Udah PNP. Winglet sebagai kayak gini? PNP. Oh PNP? Ya. Menurut gue winglet ini cukup menarik juga ya, apalagi dari segi power ZX10R kita lihat dia tuh powernya juga lumayan kencang, tapi dengan pakai aerodinamis seperti ini jadi makin stabil untuk di motor ZX10R-nya. Untuk bagian windshieldnya lo pakai merek apa nih bro? Windshield pakai hard bodies. Di bagian spionnya? Spion pakai Rizoma Stealth. Speedometernya tuh apa aja sih? Dari IM. Kegunaan untuk EM tuh apa aja yang lu rasain? Fungsi sih mungkin sama, cuman penampilannya lebih beda. Dia udah TFT. Oh TFT, apa tuh TFT? Udah berwarna. Oh lebih berwarna. Terus digital dia. Digital. Untuk speedometernya responsifnya tuh kayak gimana sih untuk EM sendiri? Responsif, yang penting udah dikalibrasi, pas masang kita kalibrasi lagi. Menurut gua peningkatannya luar biasa ya dari segi speedometernya, karena looknya itu udah berbeda dari ZX10R yang sebelumnya. Nah, untuk di bagian pengamanan nih bro, kayaknya lu pengamanan pakai apa nih? Kalau frame tadi gue pakai RNG. Terus yang ini cover? Cover mesin, pakai GB Racing. Pakai GB Racing. Untuk shock breaker sendiri itu berpengaruh gak sih? Apalagi kan lu kayaknya udah pakai apa nih? All-in tipe apa sih? TTX. Berarti PNP dong. PNP. Yang lo rasain apa sih tentang all-in sini? Pasti lebih empuk dia. Cuman bantingannya lebih soft ya. Untuk dalam manuver pas cornering juga lebih enak ya. Nah bro, gue boleh minta penjelasan lu gak nih untuk karbon mereknya nih apa aja nih satu-satu dari bagian paling depan deh. Di bagian ini mereknya apa nih? Ini gue masukin dari Cina, AB Racing. Oke. Terus kalau untuk winglet? Winglet dari Thailand, Sonlak. Untuk spakbor depan? Spakbor depan T-Carbon. Kalau untuk ini? AB Racing juga ini. AB Racing. Kayaknya buntutnya nih gue tadi hampir terpaku sih, hampir sama kayak jok motor. Iya, kayak jok asli ya. Iya, dari mana nih pembuatannya? Ini T-Carbon. T-Carbon, rapi banget ya. Terus untuk bodi belakang? Ini beda nih ya, Carbon World kalau nggak salah. Carbon lock. Untuk spakbor belakang? Spakbor sama kayak ini, AB Racing dia. Bagian bodi samping? AB Racing semua ini. AB Racing semua? AB Racing? AB Racing. Wah, mantap banget. Terus bro, kan lu udah pakai aerodinamik nih. Yang lo rasain apa sih setelah pemakaian aerodinamik? Apa motor makin oke lah dalam Lightweight-nya performance? sih. Oh, Bobotnya mungkin ya manuver lebih enteng aja. Berat dari motor ini yang berkurang gitu? Ada, lumayan. Lumayan. Berapa kira sih kisaran berapa? 8-10 kilo. 8-10 kiloan. Jadi lebih makin enteng ini motor ya? Makin enteng. Jujur gue tersima ya dengan full carbon ini, karena full carbon itu mempunyai bobot yang ringan, dan ini perpaduan yang sangat menarik antara karbon sama di bagian-bagian aerodinamisnya. Kalau gue lihat nih ekspektasi lu dalam hal motor ini kayaknya udah spek buat sirkuit nih. Ada gak sih bro untuk minatan lu buat ke Sentul nih? Kelihatan ada, cuman belum sampean. Belum kesampean. Kira-kira kapan gitu lo mau ke Sentul? Dalam waktu dekat lah. Tapi lo mau jajal semuanya dari aerodinamis, pengereman segala macam udah pasti dong. Pastinya kan power sih, kalau di sirkuit kita lebih dapat. Untuk kedepannya mau diganti apa lagi nih? Karena kan udah modifikasi dari depan sampai belakang, ada penambahan gak sih di motor ZX10R lu? Paling reset sih. Reset? Di bagian mana tuh? Persneling sama persneling. Oh. Ngomong-ngomong, ini motor udah quick shifter gak sih? Udah atas bawah. Oh, atas bawah. Berarti udah auto blip dong? Auto blip udah. Original apa pakai merek lain? Original. Bawaannya dari sini. Jujur, gue terkesan banget sama motornya ZX10R Bro Willy nih. Semuanya sudah berubah total ya. Dari part yang perintilannya susah nih, sudah diganti sama Bro Willy. Penggabungan part Eropa dan Amerika ini menjadi semakin elegan di motornya Bro Willy.
Dan nggak hanya itu aja, semua peritilan dari ZX-10R-nya nih dimodifikasi. Ini yang membuat gue terkesima sama ZX-10R-nya Bro Willy. Bro, finally gue pengen nanya nih, untuk ngebangun ini motor itu berapa lama sih biar sampai seperti ini? Gue udah pemakaian 3 tahun ya proses sih. Prosesnya Bertahap. 3 tahun? Oh, berarti lama juga dong ya? Lama, nggak langsung kayak gini. Berarti atu-atu. Step by step. Awal mula lu modifikasi itu di bagian mana sih? Pengamanan dulu, safety dulu. Oke. Frame slider, yang lain-lain. Oh, jadi mumpuni pengamanan. Pengereman berarti yang kedua? Kedua. Terus untuk budget nih bro, nah semisalnya untuk budget biar modifikasi seperti ini tuh berapa sih kisarannya? Kalau gue sih mungkin udah ngabisin separuh dari harga motor lah, kurang lebih. Berarti harga motor ini kisaran berapa nih? Kalau yang sekarang kan 500 lebih, kalau ini kan masih di bawah 500. Oh, berarti under kisaran 200 lah. 2-3. Dua besar ya, 200 besar ya. Wah, berarti gokil banget sih. Tapi ada kepuasan sendiri gak sih dalam bro modifikasi? Apa tuh kepuasannya? Passion dapat, Oke, terus apa lagi? looks-nya juga. Looks-nya juga. Berarti dari fashionnya udah dapat, looks-nya dapat, terus segi performance-nya juga oke nih. Kepuasan batin lah. Pesan batin berarti. Overall, ini motor cukup mengesankan menurut gua dengan perpaduan karbon dan segala macam elektroniknya dengan budget yang tadi dibilang Bro Willy ya, kisaran dengan setengah harga motor itu sudah cukup banget. Dan ya dengan harga segitu sih gua melihatnya tuh cukup baik banget. Jadi cocok untuk dipasangkan di ZX-10R. Perpaduannya cukup elegan. Terakhir nih gue nanya, arti modifikasi menurut lu tuh apa sih di motor ini? Arti modifikasi ya bagi saya mengungkapkan selera kita ke motor. Seperti pelukis ya ke kanvas, kalau kita yang ke motor. Pencinta roda 2. Untuk tips modifikasi buat Black Pulse nih, kira-kira apa sih? Tips modifikasi dari saya pertama, kita harus sediain budget dan arah modifikasi kita, selera kita, maunya kemana. Bro Will, boleh gak nih gue nyobain motor nih? Karena gue penasaran banget nih sama ZX-10R punya lo. Boleh banget. Sip, boleh nih. Gaskeun. Cakep dah. Nah, tadi dengar cerita dari Bro Willy, apalagi ZX-10R dibawa touring nih. Jadi gue kepengen banget nih kayaknya bawa ZX-10R gue untuk touring. Apalagi tadi Bro Willy sudah memberikan tips-tipsnya nih buat Black Pulse. Jadi sebelum touring kita harus persiapkan yang namanya cek di motor kita sendiri nih. Biar amit-amit kalau terjadi sesuatu, jadi kita bisa mengantisipasi. Jadi harus dari cek engine, terus bannya juga, bannya keadaan bannya tuh bagaimana, tekanan angin, itu harus dicek semuanya. Tidak hanya cek motor, tapi kita harus cek juga kondisi tubuh kita. Mumpuni gak nih untuk touring? Nah, itu dia yang dari tips dari Bro Willy. Mantap sekali. Jangan lupa like and subscribe di channel Black Experience. Dan komen di bawah ini bila mana motor teman kalian mau direview, silakan di komen. Sampai jumpa di Tools modifikasi selanjutnya. Gua Aldi, cabut.